Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, pada pagi yang ceria kita mulai beraktivitas kembali setelah perputaran untuk pagi berangkat kerja, kemudian sore pulang, malam istirahat, dan ketemu pagi lagi. Ini berarti sebuah hal yang benar-benar istimewa bagi kita, dan aktivitas permulaan waktu kita gunakan manfaat. Mudah-mudahan kemanfaatan hidup kita senantiasa memberikan keberkahan bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan lebih-lebih kelak dicatat sebagai amalan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada lanjutan kitab Lu'lu' wal Marjan kita masih membahas tentang Kitabus Shalah. Judul yang merucut yang ditampilkan oleh mu'allif, pengarang dari atau penyusun dari kitab Lu'lu' wal Marjan ini adalah Babu i'tidali arkanus shalah wa takhfifiha fi tamamin. Bab yang menjelaskan tentang hendaknya i'tidal maksudnya tumaknina dalam semua rukun sholat, dan meringankan sholat itu fitamamin, tetapi tetap dilaksanakan secara sempurna. Nah, ini judul ini sangat terkait ya dengan tema yang lalu. Kalau yang lalu itu adalah bab perintah bagi para imam untuk memperingan sholat, tetapi tetap dalam pelaksanaan yang sempurna. Nah, ini mirip, sehingga tetap keterkaitan sholat ini kita betul-betul difahamkan perihal praktek dalam sholat dari takbir hingga salam. Namun kita disuguhkan secara terperinci dari bab per bab, sehingga memberikan sebuah pemahaman yang lebih ketika kita memahami tentang urutan sholat itu. Ya. Baik, yang ditampilkan oleh mu'allif, hadis yang akan kita kaji ini ada dua hadis. Ya, dua hadis yang juga tidak banyak tentang syarahnya, namun ini memberikan sebuah kesan yang lebih memahamkan bagaimana praktek sholat kita, terutama dalam hal tentang rukun, ya, rukun yang keterkaitan dengan dua hadis ini. Baik, hadis nomor urut 272, hadisu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam
Hadis yang bersumber dari sahabat Barra bin Al-Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasul SAW ketika ruku, ya, wa sujuduhu, sujud, wa bainas sajdataini, dan dua sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, ma khalal qiyam, selain berdiri untuk membaca Al-Fatihah, wal qu'ud, dan duduk, qaribam minas sawa. Nah ini qaribam minas sawa, qarib itu dekat, sawa sama, artinya hampir berdekatan untuk lamanya. Nah dari rukun ini. Baik, kita baca juga supaya nanti bisa sinkron di hadis yang 273. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, ia berkata, inni la alu an usalli bikum. Sesungguhnya aku tidak mengurangi, ya, sesungguhnya aku tidak mengurangi salat yang aku lakukan bersama kalian. Kama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, sebagaimana aku melihat Nabi salat bersama kami. Nah, ini kemudian hadis ini dilanjutkan oleh perawi yang membawa hadis ini, yaitu qala Sabit, ya, berkata perawi Sabit, maksudnya Sabit Al-Bunani. Perawi ini membawa rawah hadal hadis, beliau meriwayatkan hadis ini, kana Anas yasna'u syai'an lam arakum tasna'unahu, bahwasannya Anas itu melakukan sesuatu yang aku belum pernah melihat kalian melakukannya. Nah, ini perawi hadis itu melanjutkannya. Kemudian kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku, adalah Anas apabila mengangkat kepalanya dari ruku, qama hatta yaqulu al-qail qad nasiya, ya, sampai ada orang yang bilang bahwa Anas itu lupa. Anas itu lupa. Wa bainas sajdataini, dan juga duduk di antara dua sujud. Hatta yaqul al-qail qad nasiya, sampai ada juga orang mengatakan bahwa Anas telah lupa. Nah, maksudnya dari praktek yang dilakukan oleh Anas perihal tentang rukun pada hal pelaksanaan sholat yang membicarakan tentang iktidal, membicarakan tentang sujud, duduk di antara dua sujud, hal itu dilakukan setara, ya, maksudnya lama, sehingga orang-orang itu mengatakan, wah Anas ini lupa ini, kok gak bangkit-bangkit perasaannya gitu. Nah, baik, kita perhatikan ya dari judulnya. Judulnya ini nampaknya kalau kita tidak menelaah maka akan ya terarah mindset kita itu terhadap suatu pekerjaan iktidal saja, yaitu sehabis ruku. Ya, bangkit dari ruku itu kan namanya iktidal. Lah, mu'alif mengangkat judul ini tapi dari segi bahasa. Ya, segi bahasa. Kita perhatikan babu i'tidali arkanis shalah wa takhfifiyah fi tamam. Bab yang menjelaskan tentang iktidal. Nah, iktidal dalam semua rukun sholat. Nah, berarti makna iktidal di sini adalah sesuatu pekerjaan yang ya, adil,
melakukan pekerjaan itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Iktidal, adil, seimbang. Ini maunya mu'alif seperti itu ketika kita kaitkan dengan hadis-hadis yang ada. Jadi tidak fokus kepada makna iktidal yang berarti bangkit dari ruku. Sehingga lanjutannya wa takhfifiha fi tamamin, dan meringankannya dalam sholat itu tetap melaksanakan secara sempurna. Ini keterkaitan dengan hadis-hadis yang tempo waktu sudah kita kaji. Kemudian judul ini diangkat lagi oleh mu'alif, pengarang kitab ini, untuk memperjelas dari poin-poin titik-titik tertentu yang orang itu melaksanakan bagaimana Rasulullah itu melaksanakannya, yang dilihat langsung, disaksikan langsung dan dipraktekkan langsung oleh Anas bin Malik. Nah, ini hadis yang ke-273. Tapi kita perhatikan dulu pada hadis yang ke-272. Baik. Hadis yang bersumber dari Bara' bin Azib. Ya, Al-Bara' bin Azib, sahabat dekat dengan Rasul. Ya. Beliau mengatakan Rasulullah itu jika ruku, jika ruku, jika sujud, jika duduk di antara dua sujud, dan juga ketika beliau mengangkat kepala dari ruku. Berarti ini spesifik, maknanya iktidal. Tapi 4 ini dijelaskan oleh Anas terhadap praktek yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Yaitu penjelasan lagi selain berdiri ketika akan membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi cukup 4 ini. Kami ulangi, yaitu ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan iktidal. 4. Kemudian pelaksanaan yang dilakukan Rasul dilihat, dicontoh oleh Anas di hadis yang berikutnya tadi, dan ini dijelaskan oleh Bara' bin Azib. Itu betul-betul ya lamanya hampir berdekatan, sehingga kalau hampir berdekatan itu juga tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, sepadan. Nah, inilah Bapak Ibu yang ulama sepakat bahwa titik-titik tertentu ini, 4 ini masuk kategori sebagai rukun sholat. Ya, rukun sholat. Sehingga wajib dilakukan dengan cara yang sempurna. Nah, cara yang sempurna. Seperti satu, kita perhatikan dalam iktidal seseorang. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca Rabbana walakal hamd. Iktidal. Nah, itu wajib seseorang dalam praktek iktidal itu betul-betul tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Artinya nggak usah terburu-buru. Kalau terburu-buru maka iktidalnya nanti tidak akan bisa sempurna. Sehingga berdiri tegap itu ukurannya tidak terlihat. Kalau sudah iktidal berdiri tegap, itu jangan sampai ada fisik punggung kita yang masih bungkuk. Yang masih bungkuk. Jadi sami Allahu liman hamidah, kadang-kadang orang itu Rabbanal hamdu belum berdiri sudah sujud. Padahal ini urutan fisik anggota tubuh kita itu belum sempurna untuk berdiri. Ternyata beliau langsung sama komentar Rabbanal hamdu langsung sujud.
Nah ini yang nggak sempurna itu. Ya, makanya Nabi sudah katakan, jadi sholat umat itu ada yang pahalanya 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada yang separuh. Ya ini diantaranya gara-gara ini. Ya, iktidal belum sempurna sudah sujud. Nah ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Kenapa sih Nabi itu kok sampai bilang seperti itu? Jadi sholat yang kita lakukan itu pahalanya berbeda dengan orang-orang yang betul-betul khusyuk, walaupun itu sholatnya sama. Sama-sama duhurnya, sama-sama subuhnya, dan juga sama-sama jamaahnya. Nah, ternyata orang itu berbeda untuk mendapatkan pahala. Berbeda sekali. Nah untuk mendapatkan pahala ini, seorang mubaligh, seorang ulama menyampaikan secara global. Inilah pahala-pahala yang didapati oleh hamba Allah ketika melaksanakan sholat. Dan kita sesama ini tidak bisa mengatakan, Pak, pahala jenengan cuma 1/10. Taunya dari mana? Penilaian ini adalah Allah memerintah kepada malaikat. Lah kelak nanti baru kita ketahui di akhirat. Itu ditunjukkan oleh Allah semuanya. Ya, salah satu contoh hadis yang orang itu sebetulnya ya kalau dibilang kecewa sih, yo enggak. Seperti doa. Doa seseorang itu kan dikabulkan. Selama orang itu falyu'minu bi falyastajibuli wal yu'minu bi. Orang itu menjembatani perintahku, artinya melaksanakan segala perintah Allah dan beriman kepadaku, nanti doanya dikabulkan. Lah doa dikabulkan oleh Allah itu kadang ada cepat, ada lambat. Dan lambat itu ya masuk hal yang dikabulkan oleh Allah masih berada di dunia. Tapi ada yang lambatnya itu nggak sampai dikabulkan di dunia, di akhirat. Ya di akhirat baru dikabulkan. Artinya kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, inilah balasan yang dulu engkau berdoa. Engkau bersungguh-sungguh memilih waktu yang tepat. Sholat malamnya kamu luar biasa. Tapi doa yang kau baca, yang kau inginkan, itu ternyata aku kabulkan di akhirat ini. Hambanya bilang gini, kalau begitu, ya Rob, tahu bahwa doaku ini baru engkau kabulkan dan kemegahan yang luar biasa engkau balas ini. Jangan engkau kabulkan semua doaku di dunia itu. Paham ya? Ini luar biasa gitu loh. Jadi doa yang dikabulkan nanti di akhirat itu orang itu Masya Allah. Ya Allah kalau gitu jangan kau kabulkan semua doaku yang ada di dunia itu. Maunya gitu. Nah, jadi kita cukup bagaimana bersabar dalam berdoa itu. Kalaupun toh Allah itu mengabulkannya, ya yes, bagaimana kita bersyukur. Ini sedikit menyimpang dikit, cuma ini penting gitu, penting. Karena Ali bin Abi Thalib kalau berdoa dikabulkan itu bersyukurnya cuma 1 kali. Kalau tidak dikabulkan bersyukurnya 10 kali. Wali ani. Sebabnya apa ayo? Sebabnya apa? Ini efeknya nanti kalau doa itu dikabulkan, ujian bagi kita gitu. Ujian bagi kita. Orang itu kan pinginnya rezeki banyak ya. Waduh hidupnya megah, hidupnya mewah. Itu berat sebetulnya. Mampukah engkau untuk menghadapi dan menerima yang kau inginkan itu? Sehingga diharapkan kalau berdoa ingin sesuatu, tolong tutup. Nah ini penting. Tutup dengan ya Allah mudah-mudahan itu terbaik bagimu. Loh. Terbaik bagimu. Ya, sehingga kita mampu melaksanakan. Khawatir seperti zaman Rasul dulu.
Ada orang miskin mendekat ke Rasul. Rasul tolong doakan aku menjadi orang kaya. Didoakan Rasulullah. Jadi orang kaya. Tapi lambat laun Jumatan bolong. Berikutnya bolong lagi. Wadah bahaya orang ini. Akhirnya nggak sholat. Kemewahan di dunia ia dapati, di akhirat orang itu tidak dapati. Nah, pun nikung ya, sekilas sedikit aja karena penting kok mengarah ke situ. Nah, sehingga kita tidak putus asa dalam hidup ini. Baik, kita kembali dari rukun sholat ini. Nah, betul-betul kita laksanakan dengan semaksimal mungkin agar pahala yang kita dapat itu betul-betul sempurna. Dalam pelaksanaan iktidal ini jangan terburu-buru ya, sehingga ulama sepakat tentang iktidal itu ya, batasnya itu kita berdiri tegap dan tidak ada sesuatu yang masih bungkuk ya, sehingga kita berdiri tegap ini sami Allahu liman hamidah. Nah, itu jangan sampai masih bungkuk gini, kecuali memang orangnya bungkuk. Jadi sami Allahu liman hamidah ketengklek ngene aja. Ya sudah gitu loh. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, sujud pun juga demikian. Sujud. Nah, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung cepat. Belum tertata. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, hal-hal yang demikian ini termasuk rukun yang bila tidak dilakukan efeknya bisa rusak sholat kita dan minimal pahala terkurang ya, bisa jadi rusak tanpa pahala, kemudian pahala itu hanya sedikit karena kecepatannya luar biasa. Dan jangan bangga sholat tercepat di dunia. Tertulis di YouTube, tertulis di internet, sholat tercepat di dunia. Bangga itu kalau baik. Kalau nggak baik, bangga. Sama jangan. Nah, jangan gitu. Ya. Makanya ada dua doa yang tidak di-ACC oleh Allah. Ya, apalagi perilaku, gitu. Apalagi pelaksanaan. Doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak di-ACC oleh Allah. Doa keburukan, ya, doa keburukan. Apa contohnya? Mencuri. Ya Allah, mudah-mudahan aku mencuri ini selamat, tidak diketahui oleh orang. Ini sebetulnya tidak di-ACC oleh Allah gitu. Nah, mencuri mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ketahuan orang. Tidak boleh. Dan yang kedua, berdoa memutus silaturahim. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena perkara yang buruk dan perkara yang ya termasuk dosa besar. Nah, maksud saya bahwa dalam hal-hal yang seperti ini kita betul-betul sholat ini penting sekali. Ya, dan merupakan perkara yang pokok. Hanya kemarin itu maaf ya, ngetes guru hanya sekilas. Saya tanya, Bu, jenengan sholatnya itu lengkap apa enggak? Sholatnya lengkap apa enggak? 5 waktu. Kalau bisa Pak, kadang-kadang bolong. Aku cik genai jawabnya. Lah kalau guru seperti ini, nah, yes, bagaimana pengajaran kepada anak? Yang satunya, Pak, pernah bolong nggak sholatnya? Iya Pak. Di waktu kapan? Subuh. Bangun jam berapa? Jam 6. Nah, ini perkara urgent gitu. Ya, seorang guru tidak boleh. Kalau guru-guru di umum sih lain gitu. Kalau guru di instansi kita, jangan sampai ya ada guru yang sampai berani untuk tidak melakukan sholat walau 1 kali. Karena ini urgent. Akhirnya sepakat untuk kita tolak. Artinya ya tidak apa-apa kan ngetes orang-orang gitu. Dan mereka mendaftar haknya mereka. Tapi kita kan punya kewajiban
ya, untuk cari guru yang memang betul-betul satu profesional, yang kedua tentang ukuran sholatnya ini. Ya, apalagi kita tanya tentang Al-Quran. Ya, Bu, tolong dibacain. Mak, Pak, saya nggak bisa, Pak. Tolong pegang, enggak. Oh, megang, doa Al-Quran nggak berani. Nah, itu, insya Allah ada umat seperti ini. Nah, baik, lanjutannya. Ya. Dan berdekatan, ya, iktidal, sujud, rukuk, duduk di antara dua sujud itu sama panjangnya, Lah ini, ya, pekerjaan sholat yang dilakukan Rasul SAW ini nampaknya Imam Nawawi ini dilakukan oleh Rasulullah tidak di semua sholat, ya, tidak di semua sholat. Kenapa? Karena Rasulullah pun juga satu waktu ketika beliau melaksanakan sholat subuh, ternyata bacaannya itu pernah beliau membaca sampai 70 hingga 100 ayat. 70 hingga 100 ayat. Makanya waktu yang sangat gelap, masjid yang tidak ada lampu, jamaah masuk di masjid tidak kenal samping saya ini siapa, kiri saya siapa, depan saya siapa. Tapi Rasul tetap menatah rapi bagaimana sholat itu dilaksanakan. Sehingga baru kenal sholat itu baru selesai. Loh, nah, ini sudah kenal. Oh, ini Pak Tul, ini Pak Kokom, ini Pak Arif. Ternyata tahu ketika sholat itu selesai. Menunjukkan apa? Subuh pun juga Rasul, ya, beberapa kali beliau baca surat yang panjang. Nah, sehingga tidak, ya, bukan berarti bertabrakan dengan hadis ini. Kita dudukkan hadis ini tidak di semua tempat. Dan juga dalam sholat zuhur beliau pun juga pernah membaca surat As-Sajdah. Nah, itu juga panjang, juga panjang. Sehingga hal ini menjadikan, ya, peletaan hadis ini tidak di semua sholat. Dan juga hal ini beliau lakukan di hadis yang lalu. Nah, ini di hadis yang lalu beliau lakukan yang ringan-ringan tapi sempurna. Satu sisi melihat kondisi jamaah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, melihat kondisi jamaah ternyata ada yang sepuh, tua. Tapi kalau tua imannya masih kuat, tidak berefek kalau bacaan itu panjang. Imannya kuat. Imannya bapak-bapak ini kuat setoyong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, walaupun masih muda, tapi nek imane tipis, dawa titik ngeruneng. Tergantung imannya semuanya itu. Nah, ini dalam ketahuan. Ya, hati itu nggak terungkapkan ya, tapi terdenyut dalam jantung kita itu. Kok dawa iki. Nah, ini kurang nyaman dalam sholat. Ya, kadang-kadang ini bacaannya kok nadanya ini kok seakan-akan berhenti, kok tapi masih terus gitu loh. Ya, nadanya tak paling ini nanti yang akan berhenti. Satu lagi aja itu. Ternyata lu kok masih lanjut. Kadang-kadang nggak ada perasaan ngoten kan ya. Oke. Nah, sama saja gitu loh. Nah ini Rasul itu beliau lakukan dengan cara yang ringan. Satu, melihat kondisi jamaah, ada yang sepuh, ada yang sakit. Ya, makanya sakit itu sakit seperti apakah tetap untuk melakukan jamaah. Dan ukuran sakit panjenengan sendiri yang tahu. Saya ini sakit, kondisi sakit, tapi masih mampu untuk sholat jamaah. Lakukan sholat jamaah. Ternyata juga kondisi ibu-ibu di belakang bawa anak kecil. Tahu Rasulullah terdengar dalam beliau ketika jadi imam. Ternyata nangis bayinya.
Maka Rasul pinginnya itu memperpanjang bacaan. Karena terdengar belakang nangis, maka beliau memperingan. Tuh. Maksudnya dalam kondisi tertentu Rasul pun juga memperingan bacaan. Memperingan bacaan. Nah, di tulangan ini ada. Ya, juga pinginnya panjang-panjang gitu. Subuh 1 halaman rakaat pertama, yang kedua 1 halaman juga. Itu enggak sambatan juga. Di sini pun juga enggak kan ya. Alhamdulillah. Ini baik di dalam hadis ini intinya gitu. Jadi kita pahami beliau Rasulullah membaca pendek dan khususnya dalam rukun ini adalah tetap posisi sempurna dalam pelaksanaan rukun itu karena merupakan ya pondasi untuk penilaian terhadap kesempurnaan sholat seorang hamba. Ini hadis 272. Nah, kemudian hadis 273. Anas, ya, ini cerita Anas. Kalau sudah cerita sahabat wajib kita percaya karena sahabat tidak ada yang berbohong. Anas seorang khaddam Nabi, 10 tahun beliau berkhidmat di samping Nabi. Beliau tahu persis bagaimana Rasul sholat. Beliau mengatakan sesungguhnya aku tidak pernah mengurangi ya ketika aku sholat pada saat aku bersama Rasul melaksanakan sholat. Jadi maksudnya Anas ini berusaha keras, berusaha secara semaksimal memikirkan sedemikian rupa bagaimana aku melaksanakan sholat ini persis yang dilakukan oleh Rasul SAW. Dan beliau sampai mengatakan inilah alu, aku tidak pernah mengurangi bagaimana Rasul SAW melakukan sholat. Ditampilkan di hadapan para teman-temannya, para sahabatnya. Itu ternyata Sabit seorang perawi hadis tadi, nah, melakukan sholat bersama Anas dan beliau mengatakan yang dilakukan oleh Anas ini belum aku pernah lihat, belum pernah aku lihat yang kalian melakukan sholat. Tuh. Jadi sahabat bawah tabi'in. Nah, kalau tabi'in melihat sahabat. Dan pelaksanaan sholat jamaahnya itu ternyata belum pernah kata Sabit Al-Bunani, aku melihat kalian seperti melihat Anas bin Malik, belum pernah gitu. Jadi ditarik tadi dalam pelaksanaan i'tidal, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud itu betul-betul lama gitu. Lama. Ya, lamanya pun juga nah diceritakan oleh perawi Sabit Al-Bunani tadi. Namun ukuran lama para ulama sepakat ketika i'tidal pun juga jangan sampai belum tegap sujud. Demikian juga rukuk hanya seperti hewan mematuk itu. Sujud pun juga demikian, duduk demikian, jangan sampai seperti itu. Ayo betul-betul dibaca dengan bacaan yang semestinya itu. Namun untuk sujud ada hadis tersendiri. Ya, inna akrabu ma'akrabul abdu min rabbi. Hamba yang paling dekat, ya, seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya. Akrabul abdu makunu hamba yang paling dekat dengan hamba yang paling dekat dengan Robnya itu adalah ketika sujud. Wawasajid faksiru doa, maka perbanyaklah doa itu. Jadi berbeda, kalaupun itu memang dilakukan sujud dengan ruku, dengan duduk di antara dua sujud. Untuk sujud itu boleh ya diperpanjang dan ditambahi bacaannya untuk sujud. Karena itu yang paling dekat hubungan hamba dengan Rabb-nya. Nah, boleh kita perpanjang lagi.
Dan ini nilainya pun juga berlebih gitu loh. Ya, nilainya lebih. Kalau toh rukuk itu bacaannya mungkin 5, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, sujud boleh ditambahi. Ya, sehingga dengan dekatnya seorang hamba, doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan hal-hal yang tersendiri gitu. Jadi hadis ini tadi memang ya tidak semua tempat waktu sholat dilakukan. Nah, lalu saking lamanya Anas bin Malik, ternyata ada seorang jamaah yang sampai bilang, Anas lupa ini, lupa. Masa i'tidal itu lama, sujud juga lama, duduk di antara dua sujud lama, rukuk lama. Dianggap oleh seorang jamaah lupa Anas itu. Oh, ini anggapan jamaah. Ternyata Anas membacanya panjang. Dan Anas mengetahui Rasulullah yang seperti itu. Ini betul-betul beliau praktekkan dan memang pernah dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Sehingga Anas tampilkan kepada jamaahnya, beliau ingin bahwa ini yang pernah aku lakukan. Bagaimana Rasul itu melakukan sholat sehingga jamaah tidak kaget. Tidak kaget. Loh kok seperti ini? Ini belum pernah aku ketahui jamaah-jamaah lain kok Anas melakukan seperti ini. Ternyata Rasul pun juga pernah melakukan seperti itu. Nah, lagi-lagi ketika hadis ini kita cerna, bagaimana memahami hadis ini sehingga proporsional kita dudukkan. Tidak di semua sholat belum memperingan bacaan, tapi ada beberapa waktu dan beliau melakukan sholat itu dengan bacaan yang panjang, berdiri panjang, kemudian ada pun juga yang ringan, dilihat kondisinya. Nah, dilihat kondisinya. Bagi jamaah pun juga demikian, memaklumi, ya, tidak harus pingin kul huwaili, ya, terus-terusan kul huwallahu ahad. Subuh kula lakat. Ya enggak apa-apa. Buat terus gitu terus. Yang panjang-panjang kapan? Nah, ternyata Rasul pun juga pernah panjang pun juga pernah pendek. Sehingga hal itu kita sportif dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah hidup kita terbuka, berbarokah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Insya Allah demikian. Ada yang disampaikan? Yang pertama, bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam sholat berjamaah. Di sisi lain kita juga dalam hal bekerja, aktivitas. Terus yang kedua terkait soal khusyuk. Iya. Karena ketika apalagi sholat zuhur dan asar itu terkadang bercampur di kepala kita terkait pekerjaan yang sedang kita kerjakan, dan terkadang itu ketika kita sholat yang kita pikirkan juga pekerjaan di dalam sholat. Terima kasih. Oke. Baik, ya, istiqomah kita ingin continue untuk jamaah. Nah, di sisi lain kita bertabrakan dengan aktivitas sehingga terkendala gitu ya, terkendala dengan itu. Nah, ini sebetulnya tidak bisa ketemu. Kalau memang kendala yang tidak bisa diatur. Nah, artinya kalau memang kendala itu bisa dilunakkan untuk bisa melaksanakan sholat jamaah, maka di situ hendaklah kita pacu. Hendaklah kita pacu untuk istiqomah tetap lanjut untuk melaksanakan sholat jamaah terus. Nah, kemudian yang kita inginkan kan tidak bisa kan ya, tidak bisa karena terhalang pekerjaan tadi. Ya, kita betul-betul mewujudkan jiwa kita ketika longgar. Ya, longgar. Subuh
Jangan sampai hati kita tergerus dengan pekerjaan. Artinya subuh kesempatan yang longgar kita sempatkan. Kemudian tuhur ternyata sulit. Sulit seperti apa? Kalau toh itu memang bisa, ayo. Kalau tidak bisa, ya bagaimana hubungan kita dekat dengan Allah tetap kontinu. Ya. Dengan kontinu seorang ingin terus untuk melakukan sholat jamaah, insya Allah suatu saat Allah memberikan solusi. Ya, entah pekerjaannya nanti itu digeser karena kekuatan beliau untuk ingin sholat jamaah itu tidak ingin bolong. Nah ini, makanya kesempatan-kesempatan itu kita harus minta dukungan ke Allah. Seperti kisah ini luar biasa, kisah seorang penjual ya dagangan makanan ringan di kereta api. Ini saya pernah dibaca sebuah majalah. Ternyata beliau itu pingin tidak meninggalkan sholat jamaah. Padahal kereta api mau berangkat. Ini kan telat gitu kalau sholat. Ternyata ia tinggalkan. Ini kan pekerjaan betul-betul bisa kita setir sendiri. Tapi kalau pekerjaan yang nyetir orang lain, kita sulit kan ya. Biasanya nanti akan dikeluarkan. Nah, kalau itu tadi istiqomah, sudah tidak apa-apa, silakan berangkat. Tapi saya istiqomah untuk sholat jamaah ini. Beliau tinggalkan kereta api, walaupun beliau ketinggalan. Ini bisa diatur dan keistiqomahan ini luar biasa gitu. Nah ini, demikian juga orang istiqomah puasa. Ternyata hal itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi akan digeser pekerjaannya itu untuk pekerjaan kepada yang mudah dan gampang melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini ukurannya kalau kita lihat realita dari kisah-kisah yang ada. Karena tidak ketemu gitu loh. Kalau memang tidak bisa digeser. Ya, sehingga bagaimana pacuan seorang hamba untuk tetap istiqomah melaksanakan sholat jamaah, ya Allah berilah tempat kami untuk bisa mendekat kepadamu. Nah, intinya insya Allah Allah akan menggeser pekerjaan seorang hamba ketika pingin untuk istiqomah. Ya, teman kami dulu yang kerja di bank itu kalau sholat sulit untuk jamaah. Ternyata belum memacu dirinya, sudah ia tinggalkan pekerjaan itu. Ternyata Allah tunjukkan, masya Allah, beliau sekarang meramut santri-santri dekat dengan pondok. Jadi pondok, kemudian ini rumahnya, ternyata beliau diamanati untuk meramut santri, sehingga sholatnya tidak pernah lepas untuk jamaah. Ini satu kisah. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Khusyuk. Ya, khusyuk. Kemudian kita itu masih ingat. Dari khusyuk itu yang penting, syariat itu tidak ditinggalkan. Kita baca Al-Fatihah, teringat di luar pekerjaan, kita kembalikan lagi. Nah, ini bukan berarti khusyuk itu tidak ingat luar sama sekali. Wong Nabi saja di hadis ini, ya, wa ana uridu itolataha fa asma'u buka as-sobi. Saya ingin memperpanjang bacaan, tetapi aku terdengar tangisan anak kecil di belakang. Berarti apa ya? Nabi jadi imam masih mendengar tangisan di belakang. Padahal Nabi seorang yang sholat paling khusyuk seluruh umat ini. Nah, itu masih terngiang. Nah, maksudnya ketika kita ingat di luar, kembalikan lagi. Kita belajar untuk itu sehingga untuk menepis ingatan di luar, lambat laun pun juga akan tipis. Nah, karena ingatan di luar itu sulit untuk kita hindari. Makanya dalam hadis yang tidak tahu jeluntrungnya, maksudnya hadis ini diteliti wallahu alam, cuma ada cerita gini. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Nabi, Ali, kalau kamu bisa melaksanakan sholat tidak ingat di luar, aku akan kasih surbanku ini. Ali, siap Nabi, dilakukan. 1 rakaat tidak ingat sama sekali di luar.
Rakaat kedua. Terus ketika mau salam bacaan tahiyat, tuh baru tergoda. Wah, ini nanti aku dapat hadiah sorban dari Nabi. Nah, ternyata tidak bisa. Kemudian gimana Ali? Iya Nabi. Rakaat pertama khusyuk tidak ingat yang di luar. Tapi mau salam Nabi baca tahiyat, aku ingat sorbanmu. Oh, nah, masih tergoda itu. Jadi maknanya khusyuk itu adalah bagaimana syariat itu tetap terlaksana, dan ketika ingat luar balikkan lagi. Ketika ingat luar balikkan lagi. Mudah-mudahan itu tetap masuk kategori sholat khusyuk. Betul. Sakit ibu Nabi? Ya. Cukup? Baik. Demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.